Gudang produksi palet milik PT Bara Energi Jaya di kawasan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, ludes terbakar. Kobaran api semakin membesar karena isi gudang berupa puluhan ton bahan baku palet, serbuk gergaji, hingga mesin cetak. Percikan api mulai terlihat saat situasi gudang sudah sepi dari aktivitas karyawan. 5 unit mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan. Namun pemadaman berlangsung lama karena kobaran api terus menjalar ke area lain. Tiba-tiba ada keluar api, sementara dari pemilik belum tahu apakah itu ada rokok ataupun listrik. Nah, ternyata masih didalami dulu. Ini untuk membuat serbuk gergaji akan dicetak menjadi palet yang kecil-kecil untuk memanas juga. Pemilik perusahaan, petugas keamanan, hingga karyawan telah dimintai keterangan oleh polisi untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ihwan untuk CSI RTV. Dipicu dendam, kakak adik di Kabupaten Bandung, Jawa Barat menyerang dan menganiaya seorang pemuda hingga tewas. Sementara diduga remblong, sebuah truk menghantam pekerja galian hingga tewas terhimpit truk. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi. Bersama saya, Oscar Haris. Seorang anak berinisial HS awalnya dikejar oleh 2 orang kakak beradik dengan menggunakan senjata tajam di Jalan Raya Bandung Garut, Cicalengka, Jawa Barat. Setelah berada di pinggir jalan, HS pun diserang. Akibat tusukan senjata tajam yang mengenai bagian telinga, korban pun meninggal dunia. Atas peristiwa ini, polisi pun menangkap 2 orang yang wajahnya sempat terekam kamera CCTV. Mereka adalah Afsa Maulana dan Deva Purnama, warga Cicalengka. Keduanya mengaku sakit hati kepada korban dan hendak melampiaskan dendam karena beberapa hari sebelumnya korban sempat menganiaya salah satu dari pelaku. Pelaku berinisial AM ini menjadi korban kekerasan sebelumnya terhadap pelaku ini menjadi korban terhadap si korban. Jadi si pelaku AM ini sempat dilakukan pemukulan oleh si korban di tanggal kurang lebih di tanggal 5 Mei 2025. Petugas kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap salah seorang pelaku lainnya yang telah masuk ke dalam daftar pencarian orang. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 80 ayat 3 tentang penganiayaan terhadap anak hingga meninggal dunia dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Asep Saripudin untuk CSI RTV. Diduga remblong, sebuah truk menghantam 2 truk lain yang tengah terparkir di lokasi tambang galian di Kudus, Jawa Tengah. Akibatnya seorang pekerja galian yang sedang memasang terpal tewas terhimpit truk. Inilah detik-detik kecelakaan kerja di sebuah lokasi tambang galian di Kudus, Jawa Tengah. Tepatnya di tambang galian Citurut, Desa Honggo Soco, Kecamatan Jekulo. Peristiwa bermula saat sebuah truk melaju kencang diduga remblong menabrak 2 truk yang tengah terparkir. Naas, saat kejadian satu pekerja yang tengah memasang terpal tertabrak hingga terhimpit truk. Pekerja dan sopir truk yang mengalami luka parah kemudian dilarikan ke rumah sakit. Namun nyawa pekerja tersebut tak dapat tertolong akibat luka yang dideritanya. Dari kejadian tersebut ada 2 korban yang mengalami luka-luka, selanjutnya dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia setelah dilakukan perawatan di rumah sakit. Satreskrim Polres Kudus kini masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut dan telah memeriksa 7 orang saksi. Dari Kudus, Jawa Tengah, Muhammad Minan untuk CSI RTV.
setting ki anu aku mau setting kok ki anu iki. Dua maling motor panik dan terjatuh dari sepeda motor saat aksinya terpergok korban di Kota Medan, Sumatera Utara. Satu pelaku nyaris tewas di amuk massa, sementara satu pelaku lain melarikan diri. Rekaman CCTV ini memperlihatkan dua maling yang beraksi di salah satu rumah warga di Jalan Pimpinan Gang Agama, Kelurahan Sekera Hulu 1, Kecamatan Medan, Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Satu pelaku menunggu di atas sepeda motor, sementara satu pelaku lainnya berusaha menggasak sepeda motor yang diparkir di halaman rumah. Aksi pelaku itu dipergoki oleh korban yang kemudian berteriak hingga mengundang perhatian warga sekitar. Saat mencoba kabur, pelaku yang panik itu terjatuh dari sepeda motornya. Kedua pelaku pun tetap berusaha kabur hingga satu pelaku dapat ditangkap dan sempat dihakimi warga, sementara pelaku lain melarikan diri. Polisi dibantu sejumlah warga yang lain kemudian mengevakuasi pelaku dan dilarikan ke rumah sakit sebelum diproses lebih lanjut. Setelah diketahui korban menjerit dan keluarga mengetahui dan mendapat warga sekitar untuk membantu di rumah sakit Bayangkara. Hingga kini Polsek Medan Timur tengah memburu pelaku lain yang masih buron. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Dua pemulung yang sedang mencari barang bekas di salah satu perumahan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, nekat membongkar dan mencuri isi paket milik warga. Berikut deretan berita kriminal viral yang kami sajikan dalam Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Halo, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Malam Jumat enaknya jangan tidur dulu dong. Mending update berita kriminal dulu yuk. Banyak nih yang lagi viral di media sosial. Aduh, ada apa aja nih ya? Ulala, kita ke berita viral yang pertama. Siapa nih yang udah waktunya cuci atau servis AC-nya di rumah? Hati-hati loh ya, cari jasa servis AC yang jujur dan terpercaya. Jangan sampai kejadian kayak si abang di Medan, Sumatera Utara ini. Dia kena tipu sama tukang servis AC langganannya. Waduh, udah dipercaya banget ya padahal. Nah, video ini nih merekam saat si abang yang tertipu menjebak pelaku. Jadi dia minta temennya tuh buat mesen jasa servis AC si pelaku ke kantornya. Soalnya nih si pelaku ini abis nipu kemarin langsung menghilang ya say. Apa maksud gua apa? Bukan nih. Nah lo, kaget ya abangnya. Oh ternyata aku dijebak. Si abang ini membawa kabur uang servis AC dari korban dengan alasan si pelaku ini bilang ada sejumlah kendala di AC-nya nih pas awal konsultasi. Gak bisa beres kalau cuma dicuci doang. Tapi dia bilang modalin ya bang, bayarin dulu, aku lagi gak pegang uang. Pas udah dikasih duitnya tuh si pelaku malah kabur dong, bukannya langsung beresin AC-nya. Padahal si pelaku ini juga sering dikasih kerjaan sama korban loh buat cuci-cuciin AC di hotel yang dikelola sama korban. Kasusnya sih emang gak berakhir di kantor polisi ya, tapi si korbannya minta si pelaku buat balikin duitnya kalau emang mau damai. Hayo, pusing kan? Pasti duitnya udah gak ada kan? Dipantau terus loh ya itu si abangnya pakai jaminan gitu biar gak kabur-kaburan. Kita lanjut yuk. Nah berikutnya ada dua pemulung terekam CCTV lagi mulung sih, awalnya mulung barang bekas. Tapi taunya ada laporan pencurian isi paket. Ini kejadiannya di perumahan daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan ya. Nah terus korban sempat curiga
sama abang kurirnya karena bungkusan paketnya masih lengkap, say. Tapi isinya nih yang hilang. Taunya pas ngecek rekaman CCTV di jalan yang menyorot ke rumahnya, ketahuan deh pelakunya adalah 2 pemulung. Kira-kira ini emang pemulung nyambi pencuri atau pencuri yang nyamar jadi pemulung ya kalau gini? Ada total 3 isi paket yang diambil sama si pemulung ya. Harganya kalau ditotalin nyampe lah 500.000 mah. Bentar, ini kenapa pemulung ngambilin barang bekas tapi sampai manjat-manjat pagar rumah orang gitu ya? Emang boleh? Emang udah diizinin? Akhirnya buat menjebak pelaku nih, korban bikin paket palsu. Tapi dikasih tulisan yang intinya kalau barang dia nggak dibalikin, rekaman CCTV aksi mereka bakal dikasih ke polisi. Oke, fix ya, ini mah pemulung berkedok maling. Ya masa ngambilin barang bekas sampai berani manjat pagar rumah orang gitu. Kalaupun nih ya, itu rumahnya lagi kosong, ya tetap nggak pantas lah. Pantesan ya banyak banget perumahan yang bikin aturan pemulung dilarang masuk. Ya ini nih ternyata alasannya. Kita ke berita viral yang terakhir nih. Acara perkumpulan para cosplayer Jepang atau Kompuro 2025 di AIS BSD Tangerang, Banten disusupi oleh pencopet. Jadi ada salah satu peserta yang melapor kalau dia kehilangan handphone. Dia minta bantuan lah ke kru acara tapi no respon. Dan akhirnya si pencopet ketangkep nih sama si abang berkostum hijau neon ini. Dia peserta cosplayer juga ya. Infonya sih emang di titik yang ini lagi nggak ada petugas keamanan. Pada kemana tuh satpamnya? Woi, panitia mana? Copet! 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 Iya lo. Apaan? Si pencopetnya sempat pura-pura nggak tahu apa-apa, say. Sok-sok polos nanya balik lagi. Tapi pas digeledah sama korban, bener kan ponsel korban ada di dalam tasnya. Beberapa komentar warganet malah fokus sama orang-orang di sekitar pergulatan ini nih. Bisa-bisanya pada diem aja gitu loh. Nggak ada yang bantuin si abang cosplayer yang sampai guling-guling nggak tuh nahan pelaku. Nggak apa-apa ya bang, kamu sendiri yang berani ngelawan. Jadi semua mata tertuju pada kamu deh, keren. Nah, buat kamu nih yang kemarin ada di situ dan cuma berani ngeliatin doang, awas nih. Kalau beraninya cuma berisik dan sok keras di medsos doang, giliran ada copet, pada diam. Nah, pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Kejahatan selalu terjadi di sekitar kita dan tanpa kita sadari seringkali peluang tindak kejahatan justru muncul dari korbannya. Brigadir Susan akan memberikan tips bagi kita agar terhindar dari tindak kejahatan dalam CCTV, sisi lain tindak pidana. Halo sahabat RTV, tidak hanya merekam kejahatan yang terjadi, CCTV juga seringkali merekam tindak kejahatan yang berhasil digagalkan, baik oleh korban maupun saksi di lokasi kejadian. Seperti aksi yang satu ini sahabat, mari kita saksikan bersama videonya. Pas nih depan mata, gams, enak. Woi Bogel, lu mau kemana Gel? Woi. Lah Cup. Itu motor gua mau lu bawa. Tos dulu apa kabar ya? Motor lu Gel, ya udah dah nggak jadi gua bawa dah Gel. Cucup ngapa ya? Hei, gimana sih konsepnya? Ini beneran mau maling ya? Tapi kok jadi kayak temenan gini, tos-tosan ini sahabat RTV. Yang mau maling kepergok sama pemilik. Terus tanpa rasa bersalah dan tidak kabur juga nih si pemilik pun bingung sambil garuk-garuk kepala. Kok jadi tos-tosan endingnya ya? Sahabat RTV, jangan sampai kita memberikan kesempatan kepada para pelaku kejahatan nih. Atau bahkan kita menjadi korban dari kejahatan tersebut. Ayo sahabat RTV, peduli dengan keamanan di sekeliling Anda. Selalu parkir pada tempat yang aman dan juga diawasi oleh CCTV. Gunakan alarm atau GPS pada kendaraan Anda.
kunci stang atau kunci ganda kendaraan Anda dan laporkan segera hal-hal atau kegiatan yang mencurigakan di sekeliling Anda kepada pihak berwajib. Nah, sahabat RTV, waspada itu lebih baik daripada menyesal. Demikian informasi dan juga tips dari Brigadir Susan. Sampai jumpa. Gams, enak. Woi Bogel, lu mau kemana Gel? Woi. Lah Cup. Itu motor gue mau lu bawa. Tos dulu apa kabar ya? Motor lu Gel, ya udah dah nggak jadi gue bawa dah Gel. Si Ucup ngapa ya? Seminggu jadi target polisi, 2 pengedar narkoba diringkus polisi di daerah Sungai Tarap, Sumatera Barat. Polisi menyita 22 paket sabu. Dua pemuda berinisial D dan F ini tak dapat berkutik saat diamankan petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tanah Datar di rumah salah seorang pelaku di Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Setelah digeledah, petugas menemukan 22 paket sabu, 1 paket sedang dan 21 paket kecil, beserta 1 alat timbangan digital. Ibu salah seorang pelaku dan keluarga bahkan sempat histeris berupaya menghadang petugas saat kedua pelaku hendak dibawa ke kantor polisi. Penangkapan kedua pelaku telah menjadi target selama 1 minggu atas laporan masyarakat yang resah dengan ulah keduanya karena sering melakukan penyalahgunaan narkotika. Pada saat penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti sabu siap edar sebanyak 22 paket, di mana 21 paket terdiri dari narkoba jenis sabu ukuran kecil dan 1 paket ukuran sedang. Kemudian dalam penangkapan ini pelaku juga melakukan perlawanan terhadap petugas dan namun petugas berhasil mengamankan pelaku dengan baik. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal tentang penyalahgunaan narkotika dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa subscribe akun YouTube catatan seputar investigasi untuk mendapatkan informasi kriminal lainnya. Saya Oscar Haris. Sampai jumpa.